Oke, kamben-kamben, kawan-kawan, konco-konco dimanapun Anda berada, ya saat ini saya berada di Indo Bistro. Ya, Indo Bistro kepunyaan kawan saya Tony ya. Uh, Seperti saya janjikan, kita akan mulai dengan coba untuk membawa Anda untuk masakan-masakan yang ada di Indonesia ya. Jadi California adalah suatu tempat state yang begitu macam banyak ragamnya ya. Jadi dari berbagai bangsa ada di sini, samalah seperti di Jakarta ya, dari setiap suku, dari setiap desa, bahkan di seluruh penjuru dari Sabang sampai Merauke ada di Jakarta. Demikian juga California, dari segala penjuru dunia, dari kota-kota dari seluruh dunia ini berkumpul di California. Jadi itu sebabnya di California banyak sekali ditemukan, sangat gampang sekali ditemukan restoran-restoran berupa Thai food, Vietnam, kemudian Italian food, Mexican food, Peruvian, Brazilian, dan juga Malaysian dan Singaporean dan berbagai macam ya. Jadi itu sebabnya sangat interesting. Kita akan coba untuk the next video kita, YouTube kita akan banyak membawa Anda untuk kuliner ya, kuliner untuk melihat dan merasakan bagaimana nikmatnya masakan-masakan yang ada di California ya. Stay tune, ikuti kami terus di serba-serbi Amerika kesayangan kita. Terima kasih dan mari kita nikmatin ke dalam masakan daripada Indo Bistro daripada kawan saya Tony. Selamat menikmati, terima kasih. Selamat siang saudara-saudara sekalian, kamben-kamben dimanapun berada konco-konco ya. Saya saat ini berada di restoran Indo Bistro. Ini kawan saya Tony, dia sudah lama saya kenal ya. Dia pengusaha restoran yang ada di Grand Terrace, baru pindah dari Hongkong Plaza. Bagaimana Pak? Baik. Pak Tony, apa kabar Pak? Ya, ini luar biasa makanan yang nasi goreng ikan asin kesukaan saya. Pak, kira-kira Pak, setelah Bapak pindah dari Hongkong Plaza, bagaimana animo masyarakat ini? Baik, bagus. Lebih bagus kayaknya. Lebih bagus ya? Harusnya lebih bagus ya? Kira-kira masakan yang Bapak tawarkan ini yang benar-benar Indo punya ya? Yang kita jadi masakan di Indonesia yang otentik ya? Itu juga masakan Indonesia. Kira-kira berapa pelanggan Pak satu hari Pak? Kira-kira kurang lebih ya. Sampai 200 bisa ya. Jadi beliau ini salah satu restoran yang paling top lah sekitar sini ya, di luar Tempe House. Pak Tony, kira-kira ini bagaimana prospek ke depan ini? Kita sih rencana, terima kasih sama supportnya ya customer Indo Bistro, juga selama ini dari kita awal buka sampai hari ini ya. Dan kita juga akan tetap expand untuk menu-menu yang baru. Mantap. Setelah itu kita akan juga service customer juga lebih baik. Pak Tony, ada satu persepsi orang kalau katanya di Amerika kalau buka bisnis kalau hanya orang Indo aja katanya tidak begitu maju. Jadi kira-kira di luar orang Indonesia banyak pelanggan Bapak? Ya. Jadi kita sekarang ini pelanggan kita ada orang putih, orang Meksiko, ya, orang Timur Tengah, mantap, orang Afrika gitu ya. Ya. Jadi saya terus terang kita mau memperkenalkan makanan Indonesia itu mantap ke bangsa lain. Ya. Jadi bukan cuma untuk kalangan Indonesia. Betul. Nah, orang Filipina juga masuk, ya. Tetangga-tetangga kita ya, orang Malaysia, Singapura, Vietnam, mantap. Apalagi dengan didukung rekan-rekan kita dari orang Indonesia sendiri untuk memperkenalkan makanan Indonesia, kuliner Indonesia itu ke kalangan orang asing. Mantap. Jadi animo kalangan asing juga cukup baik ya. Mudah-mudahan Pak Tony ini usahanya berkembang dengan bagus dengan menampilkan servis menu-menu yang baik untuk masyarakat di Loma Linda dan Terrace area. Terima kasih Pak Tony. Sukses terus. Thank you Pak. Oke, ya inilah menu-menu yang tertera dari Indo Bistro ya. Jadi semua ini adalah
asli dimasak chefnya orang-orang Indo ya. Jadi saudara-saudara, survei membuktikan antara 70-80% pekerja ya, aktif ya, antara 20 sampai 58 tahun ya, bahwa 70-80% orang-orang aktif bekerja tidak pernah memasak ya, sebab mereka sangat sibuk ya, dan mereka membeli makanan di restoran. Itu sebabnya sebetulnya bisnis kuliner ya, bisnis restoran di Amerika cukup menjanjikan ya. Jadi tetapi challenge-nya luar biasa, kita harus betul-betul mengikuti aturan main ya, termasuk higienis dan kesehatan daripada makanan itu sendiri, sebab restoran-restoran di Amerika, khususnya di California, dikontrol ketat oleh city masing-masing ya. Jadi di California ini ada di grade, dikasih nilai A atau B ya. A berarti excellent, B artinya kurang ya. Jadi disebabnya bisnis restoran di Amerika, khususnya di California, cukup menjanjikan ya, sebab survei tadi mengatakan bahwa kebanyakan orang tidak pernah memasak lagi di rumah sebab tidak ada waktu dan simple, dan banyakkan mereka praktis untuk lebih cepat dan sebetulnya lebih murah kalau kita sendiri yang memasak. Itu sebabnya mereka lebih pilih makan di restoran. Saudara-saudara, Amerika seperti saya katakan tadi, banyak makanan-makanan khas negara di sini ya, atau bahkan dari Arab, Middle East pun ada di sini ya, Lebanese, kemudian Arab, Persian dengan kebabnya ya. Jadi kemudian Pakistan dengan salah satu contoh halal food dan segala macam. Dan memang di sini karena beraneka ragamnya manusia, dia diverse, sangat menjanjikan bisnis restoran di sini ya. Jadi mulai minggu lalu, beberapa bulan lalu saya menyajikan tempe house, dan ini saya coba bawa. Kebetulan kawan saya Tony ya, yang punya restoran di Hong Kong Plaza ditutup, dan dia pindah ke daerah Grand Terrace ya. Grand Terrace itu bertetangga dengan Loma Linda, San Bernardino, Colton, Riverside ya. Jadi ini banyak komunitas orang-orang Indonesia di sini, dan beliau atau kawan ini cukup cemerlang melihat peluang bisnis ya. Jadi ya sekarang saya tanya kurang lebih 200 orang ya setiap hari datang makan di sini. Jadi luar biasa ya. Jadi ya jika saudara punya aplikasi scanner di handphone Anda boleh men-scan this menu, akan melihat menu-menu yang ada di Indo Bistro ya. Satu kehebatan daripada kawan kita ini, Tony Hermawan ya, dia punya tanda bahwa no pork on your pork, artinya dia melihat peluangnya di daerah ini kebanyakan orang-orang Advent, dan ada beberapa juga yang Muslim ya. Jadi beliau boleh melihat peluangnya untuk boleh memberikan pelayanan yang bagus seperti makanan-makanan yang halal ya. Itu sebabnya bukan hanya orang Indonesia, dia juga saya lihat beberapa orang Pakistan datang ke restoran ini menikmati masakan-masakan daripada Indo Bistro. Saya mudah-mudahan Indo Bistro maju terus dengan menu-menu yang lumayan bagus dan terkenal, sehingga orang semakin mengenal Indonesia melalui karya-karya daripada restoran Indo Bistro dan yang lain. Dan inilah menjadi peluang daripada orang-orang yang mau berbisnis restoran di Amerika. Jika Anda mau untuk berbuka restoran, tidak tertutup kemungkinan untuk boleh membuka restoran, sebab persaingan di sini cukup lumayan, sebab banyak orang makan di restoran dan tidak lagi masak di rumah ya. Jadi inilah peluangnya. Ini Om Jerry Siroyan dengan dia orang Manado tapi sukanya mie goreng Jawa. Wah, pedas.
Terus ini saya punya maitua. Saya punya istri sukanya ya bakso ini. Tukang bakso makanannya terus ya, nggak pernah bosan dengan bakso. Ya, ini ya saya suka nasi goreng ikan asin. Ya, mantap. Ya, selamat jom menikmatin. Ya, kita sedang pesan es campur dojer tapi belum datang. Ya, inilah Indo Bistro. Ya. Suaranya jelas nggak? Jelas. Bakso. Bakso apa itu, Mami? Bakso apa? Mie ayam bakso, mie ayam campur bakso. Mie ayam campur bakso. Kesukaan istri saya. Terus udah datang nih dojernya nih. Oh, nice. Oke. Kalau orang makan dia ada menu ya. Jadi ada pakai scan me to see our menu. Ya. Itu sudah biasa di Amerika. Wah, dia kasih no pork on my pork ya. Jadi artinya dia tidak menyajikan makanan dari babi ya. Rasa. Nah, di seberang sana ayo kita lihat dulu ya. Di seberang sini ada toilet. Ya, kalau mau ke toilet di sini ya. Ini semuanya ada toiletnya, lengkap ya. Iya. Spesial ya, yaitu sop buntut 13 dolar, batagor, kemudian nasi padang kikil, rujak cingur, bakso abang, BTS. Ton, apa ini BTS Ton? Bakso telur sapi. Bakso telur Sapi. Oh my goodness, bakso telur sapi. Wah, luar biasa. Kan lagi ngetren ini BTS kan. Oh ya? Jadi kita ngambil bakso telur sapi. Oh wow. Kita bikin homemade semua itu. Homemade, mantap, mantap. Jadi semuanya. Ini kayak ini nih bakso telur sapi nih pas kebetulan. Oh ini nih. Nah, Wah, gede banget. dalamnya Bakso telur, sapi. telur ayam. Satu kali 10.000 Pak. Ya, Keren, keren. 10 dolar. $10. Sorry. Wah, ini semuanya. Ini semua homemade ya, artinya dia pakai bumbu-bumbu buatan sendiri. Ya, tidak ada buatannya Pak yang istilahnya jadi ya. Makanya dia makanannya enak. Ya, itu Kita bikin fresh. fresh semuanya ya. Jadi kalau saudara datang ke California, jangan lupa datang ke Indo Bistro. Nama lengkapnya siapa sih Pak Tom? Kenapa? Namamu lengkap siapa sih? Tony Hermawan. Tony Hermawan. Lu tinggal di mana Pak? Di Jakarta. Saya di Kolima. Kolima. Ada di Jakarta atau di mana? Jakarta. Di Harmoni. Harmoni. Iya, ini semua chef-chefnya nih. Luar biasa nih. Halo Pak. Tangan dong. Kasih tangan dong. Itu dong. Berapa Pak karyawannya Pak sekarang Pak Tony? 12. 12 orang, gila. Luar biasa Pak. Ya, ini saya pemirsa udah nunggu bus. Wih, mantap. Saya mau foto-foto dulu. Kita nanti mau siapin satu lagi buat di West Covina. Mantap. Oh, satu lagi ya? Ya. Keren. Nah, jadi dia cuma produk-produk dari Bulan 8 pertengahan kita. bulan 8 pertengahan beliau akan membuka satu lagi di West Covina. Ini Pak Tony saya kenal sudah 15 tahunan nih. Ya, talas pisang keripik, taruh, ya. Ini dapatnya dari Indomaret Pak ya? Kenapa? Ini semua impor dari Ya, Indomaret. dari Indo. Indo ya. Bumbu-bumbu ya, bagi yang simpel-simpel ada bumbu nasi uduk, ya. Terus kemudian bumbu ayam woku, ya. Terus kemudian bakso, bumbu semur, empal, soto ayam, soto mie, nasi kuning, ya. Ada yang produksi dari bonek, ada yang bambu, macam-macam ya. Keren. Pak Tony keren. Si Pak Tony lagi makan ya. Halo Pak Tony. Kita coba produk BTS. Mantap BTS. Aduh, bakso telur sapi. Ya, Mantap. lumayan ini penjualan juga udah lumayan. Lumayan ya. Saya yakin Bapak akan maju. Amin, amin. Ya, ini tempatnya bagus, orang-orangnya
tahu ya? Kita juga nggak jual kok. Iya, saya udah lihat itu, saya udah lihat itu. Dan satu lagi keuntungannya Pak, menurut survei yang saya pelajari, 80% orang Amerika sudah nggak masak. Oh gitu. Mantap, mantap. Jadi Bapak punya kesempatan yang cukup luar biasa. Sip, sip. Ngomong-ngomong, telepon Bapak masih yang lama kan? Masih. Nanti saya kirim ya. Oke, sip. Thank you ya. Itu ada WhatsApp-nya. Ya, inilah dari luar ya, Indo Bistro ya. Dia baru buka beberapa bulan yang lalu, pindahan dari Hong Kong Plaza ya. Dan di sekitarnya kalau kita perhatikan di sebelah kanannya itu ada Mongolian ya, Chinese Mongolian ya, barbecue. Dan di sampingnya ada Japanese ramen ya. Ya. Terus kemudian di sampingnya lagi ada restoran Thai dan Thailand dan Meksiko ya. Jadi coba perhatikan semuanya bersaing dengan bagus, bersaing dengan sehat. Dan pada waktu makan, khususnya makan malam, biasanya orang Amerika makan malam makan besar, ini rame ya. Dan bahkan harus mengantri di ramen, harus mengantri kadang-kadang 30 menit ya untuk dapat giliran kita makan di sini ya. Inilah suatu persaingan yang sehat ya. Setiap restoran di Amerika selalu maju sebab banyak peminatnya ada tersendiri ya. Jadi itu sebabnya jangan khawatir, walaupun berdekatan restoran-restorannya, tapi semua maju dan bersaing dengan sehat dan menikmati makanan yang lezat-lezat. Ini nasi campur ya, nasi campur. Nasi kuning. Ini nasi putih yang buka ada. Ini Tapi ini tempat ini tidak bagus. nasi pete, nasi goreng pete pakai ikan teri. Ini udah habis dia. Sate padang. Itu sop buntut. Inilah orang-orang Indo lagi makan. Dari bau petek, makan di Amerika tapi mulutnya bau petek. Gua lah itu orangnya ya. Are you full, Peter? Very good. Nilai sinaga nih, makan kue tiap. Mojito. Indo Bistro. Indo Bistro. Dengan doto. Mana katanya dipanggil Ingan. Ini lah kikilnya. Ya, luar biasa. Oke. Keren. Suka makan kikil. Dari Indo juga suka makan kikil. Kikil sama paru-paru. Paru-paru goreng ya. Kalau Padang masakannya saya kepala kakak. Enjoy deh. Masan Maika Merja. Sate Padang. Lontong. Istri saya suka apa namanya? Nasi Kikil. campur kikil. Nasi padang, nasi rendang kikil. Nasi rendang kikil. Jadi saya makan ini apa? Mie ayam jamu. Luar biasa masakan dari Padang. Doger. Es doger segala macam. Keren. Asal datang ke sini, istri saya sangat senang. Yang capek jadi hilang. Yang capek jadi hilang katanya. Dia datang capek kerja hanya untuk makan katanya. Enjoy deh. Ya begitu lezatnya masakan dari Indo Bistro ya, Indo Bistro. Dan juga ada salah satu restoran yang cukup lumayan ya, terkenal di sekitarannya Westwood ya, namanya Simpang Asia. Jika Anda datang ke Los Angeles ya, sebelum ke downtown atau ke hotel-hotel di sekitaran Pasadena, ini cukup strategis ya, hanya kurang lebih 25-30 menit dari LAX arah ke Beverly Hills, tepatnya di kota Westwood ya. Ya ini Simpang Asia cukup lumayan juga ya, banyak juga peminatnya, dan ini banyak didominasi orang-orang bule atau orang-orang di sekitarnya yang bukan orang Indonesia, karena memang komunitas ini tidak begitu banyak orang-orang Indonesia di sini. Yang banyak adalah mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Santa Monica College dan juga UCLA ya. Inilah Simpang Asia ya.
pada malam hari begitu indah ya. Kami mampir di sini dengan tamu saya sebelum berangkat ke LAX ya. Jadi kami boleh menikmatin suasana dan dengan tenang dan makanan-makanan yang lezat yang disajikan oleh kawan-kawan kita di Simpang Asia ya. Ini restoran sudah lama berdiri ya, sejak saya kenal sekitar tahun 2016 ya, 2016 sampai sekarang dia survive, dan bahkan mereka buka satu cabang di sekitarannya Beverly Hills ya, dan luar biasa, dan animo masyarakat juga cukup lumayan ya. Jadi sebabnya seperti saya katakan di awal bahwa bisnis restoran asalkan dikelola secara baik, profesional, higienis, dan lumayan ya, banyak juga memberikan suatu benefit ya, dan luar biasa sebab makanan-makanan kita juga tidak kalah bersaing ya, seperti rendang Padang, dan inilah salah satu nasi campur ya, nasi kuning ya, yang disajikan ya, yang seperti bentuknya seperti nasi tumpeng ya, dengan ayam, mie, dan telur ya, cukup luar biasa dan enak. Dan saya tanya pelanggan saya yang makan, dikatakan luar biasa cukup ya, artinya tidak kalah dengan aslinya yang ada di Indonesia. Inilah kreatif daripada orang-orang perantauan, orang Indonesia yang dari sini. Dan 20 tahun terakhir ini memang kita orang-orang Indo lumayan dengan bisnis yang boleh dikatakan membawa suatu nama baik buat orang-orang California. Dan saya kira sejak 20 tahun yang lalu bahwa orang-orang Indonesia sudah mulai dikenal dengan bagus ya. Sebelumnya hanya tahu Bali, tapi sekarang orang Indonesia sudah tahu rasa makanannya, dan juga orang-orangnya sudah semakin banyak. Dan orang Indonesia di Amerika lebih daripada 30 tahun, 390.000 orang ya. Dan ini saya pesan juga soto ayam yang cukup enak ya. Saudara-saudara, ini disajikan dengan hangat dan dengan kerupuk-kerupuk yang enak dan penyajian yang luar biasa ya. Jadi terima kasih pada kawan-kawan ya. Jadi perlu kita beritahukan juga bahwa makanan Indonesia yang ada di California, beberapa banyak restoran ya, juga ada Java Spicy, ada juga restoran Kasi, dan ada beberapa juga masakan-masakan noodles ya, bakmi Yanti dan segala macam. Jadi luar biasa. Dan biasanya orang-orang Meksiko juga atau orang pendatang-pendatang lokal sini, mereka sangat menikmati masakan-masakan kita ya. Jadi jika Anda datang ke Amerika, khususnya ke California, jangan khawatir ya, ada banyak tersedia masakan-masakan khas Indonesia yang cukup lezat. Inilah buku menu daripada Simpang Asia ya. Jadi saudara-saudara juga yang yang biasanya kalau ibu-ibu yang di atas 60 tahun ke atas, kalau tidak makan nasi juga agak susah. Itu sebabnya kalau saya bawa ke restoran-restoran Indonesia, mereka sangat menikmatinya. Jadi saudara-saudara jangan khawatir ya, kalau saudara pun datang ke Amerika mau buka bisnis, silakan ya. Saya lihat peluang-peluang restoran di sini cukup menjanjikan, asal mau dengan kerja keras. Karena memang di sini ya boleh dikatakan bekerja di restoran atau membuka usaha restoran bukanlah perkara gampang ya. Mereka kadang-kadang bekerja 24 jam ya, dan membersihkan dan membeli purchasing segala macam, dan harus dikelola dengan secara baik sebab juga dikontrol oleh city masing-masing ya. Oke, demikianlah tur kita pada hari ini tentang Indonesian culiner ya, rasa-rasa masakan Indonesia yang khususnya ada di Southern California ya. Nanti terima kasih juga koreksinya pada Ibu Tiur David San Francisco ya, yang mengatakan bahwa Mayor San Francisco bukan Mr. but Miss London Bridge ya. Miss London Bridge adalah mayor yang cukup berhasil ya. Dia adalah wanita pertama keturunan Afrika Amerika ya. Keturunan Afrika Amerika yang tadinya dia meneruskan pendahulunya, yaitu Mayor Lee ya, Mayor Lee yang luar biasa. Jadi dan dia meneruskan 1 tahun 2017 ke 2018. Dan kemudian re-election dia terpilih lagi menjadi mayor ya untuk sampai saat ini ya. Jadi dia menggantikan bekas mayor yang terdahulu yang serangan jantung yang pertama juga ya,
mayor pertama orang Asia ya, turunan Cina, yaitu mayor yang berhasil, namanya Edwin Lee ya. Jadi demikianlah ya, dia biarlah jayalah Indonesiaku, jayalah bangsaku, majulah terus, dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Sampai ketemu lagi minggu depan.